Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok satu kelas data. Pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan hasil dari proyek akhir kami, yaitu berupa chatbot aplikasi LARS atau Legal Advice and Resolution. Jadi apa sih Legal Advice and Resolution? Nanti bakal kita jelasin. Kami akan menampilkan konten-konten apa saja yang ada di eh, presentasi kali ini. Nah, kontennya ada latar belakang, kemudian ada solusi, hasil penelitian, tampilan aplikasi, dan kesimpulannya. Nah, kelompok satu, kelompok satu ini terdiri dari 6 tim. Eh, saya sendiri, Muhammad Iqbal Maulana, sebagai Machine Learning Engineer. Kemudian ada Rian Hadi Ardiansyah sebagai Data Scientist and UX atau Backend. Kemudian ada Zahra Kamila sebagai UI UX Designer. Kemudian ada Priska Elianti sebagai UI UX Programmer. Kemudian ada Arida Dwi Aisyah sebagai data scientist dan laporan proyek akhir. Dan yang terakhir ada Yuliana sebagai penulis laporan akhir. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari proyek akhir kami. Jadi, hukum itu kan merupakan aspek yang penting ya dalam kehidupan bermasyarakat, di mana dia tuh mengatur berbagai aktivitas dan interaksi antar individu maupun lembaga. Tapi akses terhadap sistem hukum ini tuh seringkali menjadi tantangan bagi masyarakat banyak. Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan dalam penegakan hukum dan keadilan bagi masyarakat luas, khususnya itu bagi masyarakat yang kurang mampu nih untuk menyewa atau apa mengkonsultasikan langsung ke pengacara itu kan membutuhkan banyak waktu dan biaya ya. Nah, jadi dalam era digital saat ini, teknologi kecerdasan buatan ini atau AI ini telah berkembang sangat pesat dan memberikan peluang yang baru nih untuk mengatasi tantangan ini. Jadi dengan kemampuannya dalam memproses data skala besar dan memberikan tanggapan yang cerdas, AI ini mampu berpotensi untuk menjembatani kesenjangan akses terhadap informasi dan layanan hukum. Nah, jadi proyek akhir ini tuh bertujuan untuk mengembangkan sebuah chatbot hukum yang dapat membantu masyarakat dalam memperoleh informasi hukum yang akurat dan terpercaya. Jadi dengan memanfaatkan teknologi AI terkini, proyek ini diharapkan dapat meningkatkan akses terhadap layanan hukum dan berkontribusi pada penegakan keadilan masyarakat. Nah, jadi latar belakang kita membuat proyek akhir ini tuh untuk meminimalisir adanya kesenjangan yang ada pada masyarakat, terutama di dalam aspek pelayanan hukum. Lalu yang kedua ada solusi yang ditawarkan. LARS sendiri ya yaitu platform yang inovatif yang memberikan akses mudah dan gratis untuk konsultasi hukum kepada masyarakat umum. Tujuannya yaitu memberikan bantuan dan informasi hukum masyarakat umum yang mungkin tidak memiliki akses atau sumber daya untuk mendapatkan bantuan hukum secara tradisional. LARS kini juga hadir sebagai respons atas tantangan akses terhadap sistem hukum yang sering dihadapi di banyak negara, termasuk di Indonesia, di mana biaya konsultasi tersendiri itu kan dengan pengacara itu dapat mahal dan proses mendapatkan bantuan hukum juga kompleks dan memakan waktu. Yang selanjutnya yaitu ada financial benefit bagi user pengguna chatbot konsultan hukum LARS. Yang pertama yaitu ada efisiensi waktu, yang kedua biaya yang terjangkau, yang ketiga mempermudah pengguna dalam mengakses informasi hukum aksesibilitas yang lebih baik, yang keempat yaitu kenyamanan, yang kelima informasi yang lebih cepat, dan yang keenam peningkatan kesadaran hukum, dan terakhir yang ketujuh yaitu kualitas layanan yang konsisten. Oke, jadi di sini kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu hasil penelitian. Jadi hasil penelitian ini kita menggunakan model LSTM. Gitu. Jadi LSTM ini digunakan karena eh, data yang kita pakai adalah data teks gitu. Jadi kan LSTM ini bisa memahami hubungan antar kata dengan baik gitu. Nah, ini sangat penting dalam model mengerti apa yang kita input gitu. Nah, kemudian evaluasi modelnya ini ada akurasi. Namun ini saya akan share codingannya ya. Oke, jadi ini merupakan codingan chatbotnya. Di sini sudah pasti yang pertama dan kedua kita akan pertama import library, kemudian kita import datasetnya. Nah, ini untuk datasetnya sebentar untuk datasetnya. Ini untuk datasetnya berupa JSON. Nah, ini isinya ada tag, kemudian input, ada response. Ini kurang lebih ada kita menggunakan 700-an dataset. Nah, kita lanjut ke codingan chatbotnya, kita import dataset JSON-nya, kemudian kita masukkan codingan untuk meng, mendapatkan tag input dan response-nya.
Setelah itu kita akan memasukkan data tersebut ke data frame, kita cetak datanya. Nah, kemudian setelah itu kita hapus tanda bacanya ya. Nah, kita tidak perlu tanda baca. Kemudian kita akan tokenisasi atau memisahkan kata dari kalimat, kata per kata ya. Nah, kemudian kita mendefinisikan kamusnya, kamus bahasa. Nah, ini kita mulai membuat modelnya. Di sini ada hyperparameternya, yaitu ada neuron, batch size, dan epoch. Ini kita membuat early stopping. Jadi early stopping ini kalau misalnya kita udah mendapatkan accuracy, base accuracy, nanti dia bakal stop sendiri ya. Nah, ini modelnya, model LSTM-nya. Kemudian kita compile modelnya, kita train. Nah, jadi hasil trainnya ini kita mendapatkan accuracy sebesar 90%. Nah, lihat dari epoch ke 42 dari 200. Kemudian kita lihat grafiknya antara grafik loss dan accuracy. Nah, setelah kita dapatkan modelnya, kita coba nih. Nah, modelnya nih sekarang apakah dia merespons? Nah, dia merespon ahoy, apa itu Lars, kita coba. Oke, di jawabannya oke. Nah, jadi bisa dibilang model kita lumayan oke lah ya dalam apa namanya menanggapi pertanyaan yang kita buat gitu. Oke, kita selesaikan. Baik, nah ini kalau kita goodbye bakal selesai. Nah, setelah kita membuat model, nah kita save nih modelnya. Nah, jadi formatting H5. Jadi tujuan formatting H5 nanti kita akan gunakan di saat kita mendeploy aplikasi tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tampilan aplikasi chatbot yang kami buat. Pada tampilan aplikasi kami dilengkapi dengan tombol Get Start untuk mempermudah akses langsung ke tampilan chatbot. Kemudian pada menu navigasi di bagian atas, fungsinya untuk mempermudah pengguna dalam menjelajahi fitur-fitur seperti chat live, service, dan about. Lalu pada desain di sini menampilkan maskot yang futuristik dan latar belakang yang modif sirkuit elektronik yang menciptakan kesan modern dan canggih. Tampilan ini dirancang agar menarik, mudah dipahami, dan menyenangkan bagi pengguna. Kemudian, pada halaman selanjutnya, nah, di sini ada tampilan chatbot. Di sini menampilkan dua mode interaksi, yaitu mode gelap dan mode terang untuk kenyamanan pengguna. Chatbot ini dirancang untuk membantu pengguna dalam pertanyaan atau masalah hukum mereka secara real-time. Dengan desain yang mudah digunakan ini, memastikan pengguna dapat dengan cepat berinteraksi dan mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan kapan saja. Kemudian bisa kita lanjut untuk demonya. Nah, di sini bagian untuk app.p-nya untuk codingannya. Di sini kita menaruh modelnya yang sudah disimpan dari collab tadi ya, H5, kemudian tokenizer juga, lalu label encoder. Kemudian dapat kita jalankan di ini dan kita dapat mengcopy untuk linknya. Ada besar, kita paste, menjalankan. Nah, di sini sudah kita lihat ya untuk tampilan dari aplikasi demo kami ini. Kemudian kita dapat uji coba langsung dengan menekan get started atau chat live untuk langsung ke bagian chatbot. Nah, seperti ini, dan dapat coba ketikkan harus ya, kita langsung mendapatkan hasilnya. Nah, kita dapat balik, dan pada bagian di sini menjelaskan dari pelayanan yang kita miliki pada aplikasi ini, seperti tenaga kerjaan ini, undang-undangnya. Lalu kesimpulan yang dapat kita ambil dari proyek ini yaitu kami mengembangkan chatbot hukum menggunakan LSTM dengan tantangan akurasi yang kurang dan dataset yang banyak. Jadi pemrosesan data efektif dilakukan untuk layanan hukum terjangkau dan efisien. Namun karena itu implementasi resmi belum dapat dilakukan karena keterbatasan biaya dan kekhawatiran penyalahgunaan data sensitif akibat akurasi yang perlu ditingkatkan. Ya mungkin itulah presentasi dari kami tentang aplikasi LARS atau Legal Advice and itu solution. Akhir kata, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau penjelasan yang kurang pas. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.